Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melati Putri, NPM 224110066. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dan Hubungan Tenaga Kerja pada mata kuliah Bisnis Internasional. Yang pertama, apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia internasional itu? Manajemen sumber daya internasional mengelola karyawan di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, hukum, serta kebijakan lokal. MSDMI meliputi rekrutan, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi kinerja karyawan dalam skala global. Lalu yang berikutnya kita akan membahas fungsi dari MSDMI. Yang pertama, rekrutmen internasional, menemukan karyawan dari berbagai negara dengan mempertimbangkan budaya dan hukum setempat. Yang kedua, pelatihan lintas budaya, mempersiapkan karyawan menghadapi perbedaan budaya dan operasional. Ketiga, kompensasi, menyesuaikan gaji dengan standar lokal. Lalu yang terakhir, kepatuhan hukum, mematuhi regulasi ketenaga kerjaan lokal di setiap negara. Lalu berikutnya hubungan tenaga kerja internasional. Hubungan ini melibatkan pengelolaan interaksi antara pengusaha, pekerja, dan serikat pekerja di berbagai negara. Perusahaan multinasional menyesuaikan diri dengan peraturan lokal serta perbedaan budaya dalam tenaga kerja. Lalu berikutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, peraturan lokal. Hukum tenaga kerja yang berbeda di setiap negara. Kedua, serikat pekerja. Peran serikat pekerja bervariasi di setiap negara. Lalu globalisasi. Mobilitas tenaga kerja dan operasi global meningkatkan kompleksitas hubungan kerja. Lalu yang terakhir, perbedaan budaya, yaitu ekspektasi dalam pola komunikasi yang bervariasi antar negara. Lalu kita akan membahas tantangan MSDMI. MSDMI lebih kompleks dibandingkan SDM domestik karena beberapa tantangan utama. Yang pertama, perbedaan hukum ketenaga kerjaan. Setiap negara memiliki aturan kerja dan jaminan sosial yang berbeda yang harus dipatuhi perusahaan. Kedua, keberagaman budaya. Perbedaan budaya mempengaruhi gaya kepemimpinan dan komunikasi seperti budaya kolektivitas di Asia vs individualis di Amerika Serikat. Lalu pengelolaan talenta global memerlukan strategi khusus untuk mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan talenta multikultural. Lalu berikutnya adaptasi teknologi. Penggunaan teknologi berbasis cloud diperlukan untuk mengelola SDM di berbagai negara secara efisien. Membahas strategi MSDMI. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dengan strategi yang berikut. Yang pertama, standarisasi vs adaptasi. Kebijakan bisa seragam atau standarisasi atau disesuaikan dengan kondisi lokal atau adaptasi. Lalu kedua, mobilitas karyawan. Ekspatriat dan pelatihan lintas budaya penting untuk menghadapi perbedaan operasional. Lalu berikutnya, pengelolaan kerja jarak jauh. Teknologi mendukung kerja jarak jauh, memberikan fleksibilitas dan mengurangi kebutuhan relokasi. Next, studi kasus perusahaan multinasional. Microsoft di Cina. Microsoft menghadapi tantangan ketika memperluas operasi di Cina karena perbedaan budaya kerja dan regulasi ketenaga kerjaan. Dan di Cina, Microsoft harus menyesuaikan pendekatan manajemennya dengan budaya kerja yang lebih hierarkis dan peraturan yang lebih ketat terkait keamanan dan privasi data. Lalu ada tantangan. Yang pertama, perbedaan budaya. Cina memiliki budaya hierarki yang kuat dalam pengambilan keputusan. 2. Hukum lokal. Microsoft harus menyesuaikan kebijakan privasi data sesuai dengan regulasi lokal yang lebih ketat. 3. Kompensasi. Menyesuaikan paket kompensasi agar kompensasi di pasar tenaga kerja Cina. Next, solusi. Yang pertama, Microsoft memberikan pelatihan lintas budaya dan memperkenalkan kebijakan yang sesuai dengan ekspektasi lokal. 2. Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mematuhi regulasi privasi data. 3. Mengadaptasi paket kompensasi agar menarik talenta lokal. Sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.